Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menarik merenungkan sabda Tuhan hari ini. Salah satu kecemasan manusia yang paling dalam adalah tercukupinya sandang, makanan, dan minuman. Kita merasa miris ketika menyaksikan atau mendengar banyaknya orang yang menderita, bahkan mati karena kelaparan. Hati kita lebih pilu lagi menyaksikan sejumlah orang yang hidup dalam kelimpahan, sementara orang lain berjuang untuk memperoleh sesuap nasi. Mereka seolah-olah menari di atas penderitaan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi menghibur bangsa Israel yang tertindas, lapar dan haus di tanah pembuangan. Ia menubuatkan bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Keselamatan itu digambarkan ibarat perjamuan dengan makanan dan minuman melimpah. Kepada bangsa itu disampaikan undangan Tuhan, "Hai kamu sekalian yang kehausan, datanglah dan minumlah air. Hai orang yang tidak mempunyai uang, terimalah gandum tanpa uang pembeli, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan?" Saudara-saudari yang terkasih, kadang kecemasan kita perihal makanan dan minuman bisa terkesan berlebihan. Kita berprinsip bahwa waktu adalah uang. Kita berencana untuk menjamin masa depan dengan mendapatkan semua yang kita mau. Tetapi saudara-saudari, hati kita tidak pernah puas. Kita justru makin gelisah dengan apa yang kita miliki. Hati kita ini miskin, relasi dengan sesama menjadi dingin. Orang lain kita pandang sebagai musuh dan saingan yang harus disingkirkan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesaya mengajak umat Israel untuk mendekatkan diri pada Tuhan. "Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Tuhan, saudara-saudari, mengajak umatnya untuk menyendengkan telinga, mendengarkan dan membuka hati bagi Dia. Hanya dengan mendengarkan Tuhan, kita akan mendapat kepuasan dan menikmati makanan dan sajian yang paling lezat, yaitu hati yang damai. Manusia disadarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya ditemukan dalam Tuhan. Sabda Tuhan menyadarkan kita semua mana yang perlu, penting, dan memberi kebahagiaan dalam kehidupan. Sabda Tuhan memberikan kedamaian. Di dalam kedamaian itu ada kehidupan. Dengan mendengarkan Tuhan, kita akan hidup. Tuhan saja yang dapat memuaskan rasa lapar dan haus yang kita alami. Ia mengundang kita untuk mendekat kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus diikuti oleh banyak orang yang dilukiskan seumpama kawanan domba tanpa gembala. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus. Yesus memuaskan hati mereka dan menyembuhkan orang yang sakit. Tadi kita dengar dalam sabda Tuhan. Menjelang malam, para murid meminta Yesus menyuruh orang banyak itu pergi membeli makanan. Yesus menolak usul para murid. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Menyuruh pergi dalam situasi lapar waktu malam itu berisiko terlalu berat, bisa mati. Para murid tidak boleh lepas tangan dalam kesulitan. Mereka bingung bagaimana memberi makan orang sebanyak itu. Saudara-saudari yang terkasih, di antara orang banyak itu ada yang membawa bekal. Tadi kita dengar berupa 5 potong roti
dan 2 ikan. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, hatinya tergerak untuk menyerahkan miliknya itu agar diberkati oleh Yesus dan dibagikan oleh murid-murid. Terjadilah mujizat. 5.000 laki-laki dan mungkin lebih banyak wanita dan anak-anak dapat makan sampai kenyang. Bahkan masih sisa 12 bakul. Luar biasa. Mujizat itu bermula ketika orang yang telah dikenyangkan firman Tuhan rela membagi atau memberikan miliknya. Mujizat terjadi dan akan tetap terulang bila kita terbuka membagikan yang kita miliki, kendati sedikit dan hampir tak berarti. Sabda Tuhan, saudara-saudari, menggerakkan hati sampai pada tingkatan yang konkret. Egoisme dan mencari rasa aman berubah menjadi kerelaan berbagi dan berkorban. Inilah, saudara-saudari, buah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan makin menjadi-jadi karena terlalu banyak orang hanya memikirkan diri sendiri, bahkan tega merampas hak orang lain. Mujizat tidak akan pernah terjadi bila tidak ada kesediaan untuk berkorban. Orang yang mencari rasa aman sendiri justru makin rakus, makin loba dan tamak. Ia tak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mencari kepuasan sendiri. Akibatnya, saudara-saudari, kelaparan dan sengsara, bahkan kematian tidak terhindarkan. Bukan bumi ini, tetapi hati kitalah yang miskin. Hal inilah yang digambarkan oleh Yesaya dengan ungkapan berjerih payah untuk sesuatu yang tidak pernah memuaskan. Tadi kita dengar. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak pertama-tama mencari kerajaan Allah dan mendengarkan sabda Tuhan, lalu semua yang lain akan diberi. Sabda Tuhan membuat hati terbuka untuk menolong, membagikan roti dan ikan yang kita miliki untuk kesejahteraan bersama. Sabda Tuhan mendorong kita mencari kebenaran, keadilan, kesejahteraan, bahkan kedamaian. Itulah buah-buah kerajaan Allah. Sebaliknya, saudara-saudari, egoisme dan mementingkan diri sendiri adalah penyebab segala penderitaan. Semuanya dapat disembuhkan bila kita siap meresapkan sabda Tuhan yang mendorong hati sehingga kita membuka tangan untuk berbagi. Saudara-saudari yang terkasih, menghadapi kesesakan dan kebingungan, kita tergoda mengembalikan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan. Di tengah hamparan, derita, dan kemiskinan, para murid Kristus tak boleh berdalih atau menghindar. Kamu harus memberi mereka makan. Demikian perintah Yesus. Kita tidak boleh berpangku tangan, apalagi mengusir mereka kala tiada harapan. Yesus mengundang kita membuat mujizat dengan kemauan untuk berbagi apa yang kita miliki demi kebaikan, kecukupan, dan bahkan kelebihan bersama. Mujizat hanya terjadi bila ada hati dan tangan yang terbuka. Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu cerita. Seseorang melihat seorang gadis kecil di jalan. Gadis itu kedinginan dan menggigil dalam pakaian yang tipis. Gadis itu tampaknya sangat lapar. Orang itu menjadi sangat marah kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan hal ini terjadi? Mengapa Engkau tidak berbuat sesuatu atas hal ini?" Tuhan dari atas pun, saudara-saudari, menjawab, "Saya sudah berbuat sesuatu untuk itu. Saya sudah menciptakan kamu. Apa yang telah kamu perbuat untuk gadis kecil di jalan itu?" Tuhan menciptakan sesama bukan sebagai saingan,
tapi menjadi rekan berbagi rahmat Tuhan. Kita juga mesti bertanggung jawab atas keselamatan sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, mujizat penggandaan roti itu melambangkan Ekaristi. Kita mendengarkan sabda Tuhan yang membuka hati dan pikiran kita untuk mengerti apa yang harus kita cari dalam hidup ini. Tuhan menjamu dan mengenyangkan hati dan jiwa kita dengan tubuh dan darahnya sendiri, nanti kita terima. Tetapi saudara-saudari, kita tidak boleh egois dan puas sendiri. Di sekitar kita banyak orang membutuhkan uluran tangan. Kita dipanggil untuk melayani sesama dari apa yang kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Ekaristi, saudara-saudari, mendorong kita semua semakin solider, bahkan setia kawan. Seperti para murid, kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk membagikan rahmat-Nya. Mungkin tidak banyak yang dapat kita bagikan, tetapi kegembiraan, rahmat, dan kasih Tuhan selalu berlimpah dan tidak pernah kurang untuk kita bagi bersama. Di mana ada hati dan semangat berbagi, di situ ada hidup yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan.